Oke, nah saya balik lagi. Oke, kita masuk kepada track record. Bahasa awalnya adalah manusia tidak akan pernah bisa lari dari sejarahnya. Jadi untuk masuk di tahap 1 untuk dikenal, kita harus memiliki track record yang bagus. Minimal salah satu dari 3 hal ini, nggak perlu tiga-tiganya juga nggak apa-apa. Nah, yang pertama adalah job position. Jadi kadang yang membuat orang tidak tidak mau atau meremehkan kita sebagai seorang pemimpin itu adalah karena kita tidak pernah berada di posisi yang kita pimpin saat ini. Itu yang nomor 1. Jadi bahasa mereka gini, iya lu nggak pernah ada di posisi gua. Apalagi sales kan. Kalau sales kan sering kayak gitu, Bapak Ibu. Ya gimana dia ngerti, wong dulu nggak pernah jadi sales, sekarang jadi pimpinan sales, nggak ngerti lah dia. Bahasanya kayak gitu, Bapak Ibu. Dan itu realita terjadi loh. Sama kayak di operator juga kan. Ini sih ada yang manufaktur juga kan. Di operator juga sama, dia bilang, ya gimana dia ngerti, wong masuk sini dia jadi manajer gitu kan, atau masuk sini masuk jadi supervisor, nggak pernah jadi operator. Ya nggak ngerti lah. Nah ini track record namanya. Jadi job position ini penting. Ya, sehingga orang mengenal, oh ternyata dia orang memang benar-benar pernah berada di posisi saya. Atau minimal, oh orang ini mengerti kok sulitnya posisi saya ini seperti apa. Nah, terus yang kedua adalah achievement, itu penting. Jadi ketika Anda berada di posisi Anda saat ini, pastikan Anda memiliki achievement yang bagus. Karena historis itu repeat itself. Dia akan repeat history itu. Jadi kalau kita bicara tentang dikenal, orang akan dikenal dari apa yang sudah dia lakukan. Historisnya gimana? Apakah dia ketika mimpin ini berhasil atau tidak? Makanya hati-hati buat teman-teman ketika sudah bekerja di perusahaan dan mendapatkan posisi memimpin tim apapun itu posisinya, pastikan achievement-nya bagus. Pastikan Anda bekerja 200% untuk memastikan achievement Anda bagus. Karena cilakanya adalah sejarah itu akan berulang gitu. Sejarah itu akan balik ketika Anda berada di posisi yang baru. Orang akan bilang, dulu dia gimana di sana? Dulu orang akan selalu seperti itu. Oke? Orang akan selalu seperti itu. Sehingga pada akhirnya achievement ini menjadi hal yang sangat krusial ketika kita ingin berada di sebuah posisi yang bagus. Dan yang terakhir itu adalah project experience. Nah, buat teman-teman yang berada di sebuah posisi, pastikan Anda selalu hidup dengan project-project yang banyak untuk dilakukan. Jadi saya sering bilang setiap aktivitas itu kan project. Kalau saya dalam konsultansi itu saya bilang, setiap aktivitas itu project. Pastikan Anda punya begitu banyak project dalam 1 tahun, sehingga itu bisa melegalisasikan keberhasilan Anda dalam kepemimpinan. Sehingga orang tahu ketika ketika Anda memimpin sebuah posisi ini, Anda bisa melingkan proyek yang pernah Anda lakukan itu dalam pengalaman Anda saat ini. Jadi proyeknya banyak yang kita lakukan, itu akan membuat kita lebih dikenal oleh orang lain. Apalagi lintas proyek ya. Karena banyak orang yang kadang perhitungan kalau saya sering bilang ya. Jadi perhitungannya kayak gini. Saya orang engineering kalau kita di manufaktur ya. Saya orang engineering. Ya kan? Atau dibalik deh yang paling sering terjadi. Saya orang produksi gitu kan. Saya orang produksi. Nah, ketika ada alat yang rusak gitu kan. Terus kan itu fungsinya orang engineering untuk memperbaiki gitu kan. Nah, saya berpikir, lah itu kan tugasnya engineering, ngapain saya ikut-ikutan gitu kan. Nah, itu sering sekali terjadi. Begitu juga dengan bagian-bagian yang lain. Jadi ketika saya orang produksi, operation gitu kan, engineering ada permasalahan yang nanti tentang engineering, saya sebagai orang operation nggak mau tahu. Ya udah itu kan kerjaan orang engineering, saya nggak ikut-ikut. Lah cilakanya adalah kadang suatu hari nanti sejarah itu berbalik gitu. Ketika Anda tidak mau tahu pekerjaan engineering, terus tiba-tiba posisi Anda bagus nih di operation nih, tiba-tiba Anda disuruh memimpin engineering gitu kan. Disitulah cilaka terjadi. Dan itu kejadian loh kan. Itu kejadian Bapak Ibu. Jadi kalau dulunya kita, kalau pada akhirnya kan flashback, oh iya ya, aduh sekarang mungkin, dan ada yang pengakuan dosa sama saya, dia mimpin departemen engineering, terus dia bilang, ya Pak mungkin ini dosa saya Pak, itu realita dia ngomong.
Ini mungkin dosa saya, Pak. Jadi dulu saya waktu jadi di production itu, Pak. Jadi kalau orang engineering memperbaikin alat gitu kan, atau memperbaikin kerusakan, Pak, itu saya nggak pernah mau bantu. Saya sering bilang sama tim saya juga, saya bilang udah biarin engineering kerja, kita istirahat aja. Mungkin ini jadi inti permasalahan saya pada akhirnya ketika saya memimpin di engineering, yang nomor satu engineeringnya nggak respect sama dia. Itu yang jelas. Dan yang nomor dua, dia sama sekali nggak ngerti tentang engineering. Padahal dia calon pemimpin masa depan. Karena untuk jadi GM, ya GM operation, gitu ya, kalau di salah satu perusahaan Jepang yang saya pegang, GM operation itu dia membawahi yang namanya engineering dan membawahi namanya produksi. Jadi seperti itu. Sehingga pada akhirnya dia susah untuk naik karena dia nggak dapat respect dari engineering. Sehingga saya kasihlah tips-tips ya, tips-tips yang bagus untuk bisa pada akhirnya membuat engineering itu respect sama mereka. Itu yang saya bilang tadi, project experience itu penting Bapak Ibu. Jadi kalau kita di posisi A, di departemen A, dan ada project lintas departemen, kalau kita bisa bantu, kita bantu. Itu akan jadi portofolio kita ke depannya, sehingga pada akhirnya kita dikenal. Jadi kayak tadi engineering sama production itu, ketika saya orang produksi, orang engineering lagi mengerjakan pekerjaan dan saya bisa membantu, saya akan turun membantu. Sehingga pada akhirnya orang engineering respect sama saya. Dan sehingga pada akhirnya ketika saya memegang divisi engineering atau departemen engineering, orang engineering bilang, ya dia kan sering bantuin kita, pasti udah ngerti lah engineering. Itu yang disebut dengan dikenal.